Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam materi pelajaran kimia. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang korosi. Nah, ketika mendengar kata korosi, korosi ini adalah kata lain dari perkaratan. Kalian akan mengingat beberapa benda atau alat-alat di rumah kalian yang mengalami perkaratan atau korosi. Nah, biasanya bagian-bagian yang berkarat itu karena ditaruh di tempat yang terbuka dan lembab, sehingga benda tersebut akan mengalami kontak dengan oksigen O2 dan dengan air atau H2O. Kemudian, semakin lembab tempatnya, maka perkaratan ini akan semakin mudah. Nah, kemudian korosi itu sebenarnya apa sih? Korosi itu atau perkaratan itu terjadi karena adanya reaksi redoks. Nah, sebagai contoh yang kita ambil di sini adalah korosi dari besi. Padahal semua logam itu sebenarnya bisa mengalami korosi, tetapi karena yang sering ada di lingkungan sekitar kita itu adalah besi, maka kita ambil contoh adalah logam besi. Nah, ketika besi ini mengalami kontak dengan oksigen dan air, maka bagian besi tertentu akan bertindak sebagai anoda. Nah, kalian masih mengingat materi sebelumnya yang di anoda ini mengalami reaksi oksidasi atau melepas elektron, ya. Kemudian elektron yang dihasilkan ini akan mereduksi oksigen dan bereaksi dengan air membentuk ion OH-. Nah, kita lihat gambar yang telah disajikan di sini ya. Jadi satu berwarna dan satu hitam saja, hitam putih saja. Kita lihat di sini, ini adalah lempengan besi ya. Ini lempengan besi. Daerah anodanya ya, daerah anodik di sini, maka dia akan melepaskan elektron. Nah, ketika Fe dia melepaskan elektron, maka dia menjadi Fe2+. Nah, di sini Fe2+. Nah, kalau yang di sini ini Fe2+ ya. Jadi dia sudah mengalami oksidasi. Nah, elektronnya tadi yang dilepas oleh Fe2+ ini, dia akan pergi ke katodik site atau daerah katodik nih. Kalau yang ini di sini. Jadi elektronnya pergi ke sini. Ya. Kemudian reaksi pada katodanya ini. Nah, ini elektronnya tadi dia akan bereaksi dengan O2, kemudian di sini dengan H+ menghasilkan air. Kemudian di sini O2 dengan H2O plus 4E kemudian menghasilkan 4OH-. Nah, ini besi yang di sini yang awalnya Fe2+ ya, ini Fe2+, ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut dengan O2 ya. Jadi, maka dia akan menghasilkan ini Fe2O3 kemudian titik X H2O. Ini X artinya di sini koefisiennya nanti bisa angka berapa saja tergantung berapa molekul H2O yang diikat. Nah, kemudian kita ketahui kalau perkaratan atau korosi ini sangat merugikan. Makanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya, yang mempercepat korosi itu apa saja, gitu ya. Yang pertama itu adalah air dan kelembapan udara. Jadi pada proses terjadinya korosi, air merupakan salah satu faktor yang penting untuk berlangsungnya korosi. Tadi H2O itu ya. Kemudian udara yang les korosi. Kemudian yang kedua ini adalah elektrolit. Nah, elektrolit di sini berupa asam atau garam ya. Kemudian elektrolit ini merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Nah, karena dia ini merupakan media yang baik, maka elektron ini akan lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Nah, untuk yang air hujan yang banyak mengandung asam atau hujan asam, itu biasanya
lebih mempercepat terjadinya korosi pada benda-benda yang dijatuhi air hujan tersebut. Nah, kemudian sedangkan air laut gitu ya, air laut itu karena banyak mengandung garam, maka biasanya benda-benda yang ada di sekitar pantai, di sekitar laut gitu akan lebih cepat mengalami korosi. Atau kalian lihat pada kapal-kapal itu, mereka harus melakukan pengecatan secara rutin biar korosinya tidak menyebar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Nah, permukaan logam yang tidak rata ini memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Nah, permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi. Jadi kalau misalnya lurus saja, licin aja, itu anoda sama katodanya ini akan susah terbentuk, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah terbentuknya sel elektrokimia, atau di sini biasanya disebut dengan korosi galvanis. Nah, ini akan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, penjelasan awalnya ketika dua logam dengan beda potensial ini bersinggungan, kemudian lingkungannya ini berair atau lembab, maka dapat membentuk sel elektrokimia gitu. Nah, kemudian jika yang pada deret voltanya itu dia berada di sebelah kiri, artinya dia mudah mengalami oksidasi, maka logam tersebut akan mengalami korosi terlebih dahulu gitu. Nah, kita lihat video tentang corrosion is an accelerated form of corrosion, nah, ini as it ketika is an ada dua electrochemical logam yang process berbeda that occurs when two metals with potensialnya different itu electrochemical bersinggungan, activity bersentuhan. are in an Jadi electrical yang contact with each other. nilai potensial In lebih this rendah, dia akan process, mengalami the more passive korosi metal terlebih drives the dahulu. corrosion of the active metal, Gitu. and at the same time, the passive metal Ya. remains unharmed. The process would keep going on. Kemudian, nah, bagaimana kita mengatasi kerugian-kerugian akibat korosi ini? Nah, di sini ada cara-cara memperlambat korosi. Cara memperlambat korosi yang pertama yaitu mengontrol udara untuk tidak lembab atau mengandung H2O dan juga tidak mengandung O2, karena tadi kita tahu bahwa korosi itu disebabkan oleh H2O dan O2. Nah, kemudian yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan udara. Nah, bagaimana cara mencegahnya untuk tidak bersinggungan dengan udara? Itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengecat, ya, mengecat, kemudian melapisi dengan plastik, memberikan minyak, gemuk atau oli itu pada permukaan logam. Kemudian yang kedua itu adalah galvanisasi. Galvanisasi itu adalah melapisi logam dengan zinc. Contohnya itu pada atap seng, ya. Jadi itu sudah dilapisi dengan zinc. Kemudian yang ketiga itu adalah electroplating, yaitu pelapisan dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Kemudian yang keempat itu adalah ceradizing, yaitu melakukan reaksi antara logam dengan asam fosfat. Nah, sehingga permukaan logam itu nanti tertutup dengan fosfat, dengan garam fosfatnya ya. Contohnya ini digunakan pada badan mobil. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perlindungan katodik. Nah, perlindungan katodik ini prinsipnya mirip seperti korosi secara galvanis tadi. Jadi, kalau pada korosi galvanis itu karena merugikan ya, karena bersinggungan terus dia mengalami korosi yang lebih cepat. Sedangkan pada perlindungan katodik ini memang sengaja dihubungkan yang mana yang akan logam yang akan dilindungi dari korosi ini dihubungkan dengan logam yang mempunyai nilai elektroda standarnya itu lebih kecil atau yang lebih mudah mengalami
oksidasi, sehingga yang lebih dulu mengalami korosi ini adalah si logam yang dikorbankan, cerita gitu. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat video ya. Di sini ada video. Nah, ini ada katodanya. Katoda itu berarti yang mengalami reduksi. Jadi yang di katoda ini adalah logam yang dilindungi. Nah, kemudian ada logam lain yang menjadi anoda. Nah, logam lain yang menjadi anoda ini dia harus lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan logam yang akan dilindungi. Nah, jadi nanti yang teroksidasi itu adalah si logam ini. Nah, ini lebih sederhananya. Jadi kita lihat di sini ya. Di sini ada Fe dan Mg. Nah, kita lihat pada deret volta Mg kemudian Fe. Di sini Fe ya. Nah, Mg dengan Fe ini yang mengalami oksidasi kan berarti Mg karena dia berada di sebelah kiri ya. Dia mengalami oksidasi, kemudian di sini Fe berarti yang mengalami reduksi. Nah, ketika kedua logam ini dihubungkan, maka yang mengalami oksidasi duluan atau korosi duluan itu adalah Mg. Nah, itu. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi Mg-nya itu melepaskan elektron ya. Nah, sedangkan ini dia menggunakan PT dan sumber elektron gitu. Nah, kalau pada yang sebelah kiri itu Mg-nya lama-lama akan korosi, mengalami korosi. Jadi dia harus secara periodik itu diganti ya. Nah, ini penjelasan tentang galvanic corrosion ya, atau korosi galvanis. Jadi ini ada dua logam yang terhubung Tuhan, kemudian pada suasana yang lembab ya, yang elektrolit, ada elektrolitnya. Kemudian di sini juga bagaimana caranya mengatasi terjadinya galvanic corrosion ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Only if the metals are immersed into the electrolyte, but this form of corrosion also occurs very well in open air. This is due to the fact that in microscope. So, how to prevent an activity difference less than 0.2 volts? You can find one of these tables easily from the internet. When you type into the search engine galvanic series in seawater. If you cannot avoid using materials with different electrochemical activity, then somehow you need to prevent these processes from happening. For that, you can apply a coating on the metals to block the compounds that would take part in the reactions. Jadi bisa dengan Another option is to add an insulating layer between the two metals, so that electrons cannot pass through it, and as a result, the reactions cannot take place. Biar tidak terjadi. My name is Maida, and you just learned more about galvanic corrosion. Be sure to subscribe and leave your comments and questions below. Oke, demikian penjelasan tentang korosi. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.